Bos nungguin kamu di kamarnya. Serius kalau gitu aku kesana sekarang. Du Guangtong, Cio Desin Group. Dasar brengsek. Akhirnya inget juga jenguk gue. Gue juga ogah kesini di hari begini. Tapi, kamu kan lagi ngandung anakku. Tega banget sih kamu. Kamu tahu kan aku lagi ngandung anakmu. Ngandung benihmu. Tapi aku masih harus nikah sama si tolol dari keluarga Jiang itu. Kalau gue nggak tahu rencana lo, udah gue bunuh lo. Bukankah ini yang terbaik buat kita berdua? Oke, gue cabut abis jenguk ini. Buruan nikah sama si Dungu itu. Aku nggak mau. Nurut dong. Turut ya. Salam, Tuan Muda. Dan Anda adalah? Saya cucu angkat dari Tuan Besar. Saya di sini atas perintahnya untuk menyerahkan seluruh warisannya kepada Anda. Siapa Tuan Besar ini? Beliau adalah paman buyut Anda. Ketika keluarga Jiang difitnah, beliau menetapkan bahwa jika Anda tidak menikah sebelum usia 28, Anda akan mati. Untuk menemukan solusi, Tuan Besar pergi merantau. Meskipun beliau membangun kekayaan yang sangat besar, karena pencariannya akan solusi, beliau tidak memiliki ahli waris. Jadi, sebelum beliau meninggal, beliau mengutus saya untuk membantu Anda, Tuan Muda, untuk melindungi garis keturunan Jiang. Beliau meninggalkan warisan triliunan dolar untuk Anda. Berapa banyak? Triliun. Tepatnya, 178659234 juta. Ini kartu Anda. Ada uang tunai triliunan di dalamnya. Sisanya terikat dalam PERUSAAN dan aset. Anda dapat memindahkannya atas nama Anda kapan saja. Apakah kutukan garis keturunan ini nyata? Tentu saja. Dan bahkan jika Anda menikah, paling lama hanya bisa bertahan 10 tahun. Tak heran ibuku bersikeras aku menikah. Besok adalah ulang tahunku yang ke-28. Ayahku juga meninggal pada ulang tahunnya yang ke-38. Ulang tahun. Artinya, aku hanya punya 10 tahun lagi untuk hidup. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Jika Anda bertekad untuk tidak memiliki anak, saya bisa menggunakan teknik rahasia pada Anda, agar Anda bisa hidup normal seperti Tuan Besar. Jika tidak, Anda benar-benar hanya memiliki 10 tahun lagi. Tapi jangan khawatir, Tuan Muda. Saya pasti akan menemukan solusi. Dalam 10 tahun, kurasa harapannya kecil. Musuh keluarga Jiang dari dulu sudah lama menghilang. Dan Tuan Besar telah merantau selama bertahun-tahun. Jadi, menemukan mereka di dalam negeri membutuhkan perencanaan yang matang. Aku mengerti. Mari kita rencanakan dengan hati-hati kalau begitu. Masalah garis keturunan memang membutuhkan pertimbangan yang cermat, tapi keluarga Jiang ini cuma orang udik. Berani-beraninya tidak menghormati Tuan Muda. Mohon berikan perintah, Tuan Muda. Dan saya akan membasmi seluruh klan mereka. Tidak perlu. Aku akan membalas dendam atas kesalahan yang telah mereka perbuat padaku. Sekarang kita sudah menikah. Apa langkah selanjutnya? Aku sudah menanyakan semuanya. Gelang giok keluarga Jiang hanya diwariskan setelah menantu perempuan melahirkan. Jadi, untuk saat ini, fokus saja untuk merawat dirimu dan bayinya. Kalau begitu, lebih baik kau manjakan aku selama kehamilanku. Tentu saja, aku menandatangani kontrak dengan Group Longton besok. Setelah itu, kita akan berbelanja. Kita akan membeli apapun yang kau inginkan. Aku tahu kau yang terbaik untukku. Tuan Muda, lihat, seluruh area ini telah dikembangkan. Ini akan menjadi kantor pusat Group Longteng kita. Aku sudah memesankan 3 properti untukmu, untuk kantor dan keperluan pribadimu. Mengapa gedung perusahaan lain pencakar langit, sedangkan milik kita villa? Bukankah ini lebih nyaman, Tuan Muda? Baiklah, sebenarnya dengan sumber daya Group Longteng, kita tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Kita bisa mengalihdayakan proyek dan hanya fokus pada hasilnya. Misalnya, hari ini, perusahaan kita merilis proyek alih daya dan sejumlah kontraktor akan mengajukan penawaran. Apakah mereka juga kontraktor? Cepat periksa 2 orang itu untukku dan lihat apakah mereka kontraktor untuk grup kita. Oke, mengerti. Tuan Muda, mereka dari konstruksi Dasheng. Mereka telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan kita.
untuk mengerjakan sebuah proyek. Hari ini adalah tanggal penandatanganan. Tanda tangan hari ini. Nah, ini menarik. Jiang Fan, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kau cuma lulusan SMP. Datang ke sini untuk mencari kerja. Ini grup Longtan. Persyaratan minimumnya adalah gelar pasca sarjana. Hei, Siming. Beberapa pekerjaan tidak memerlukan gelar, seperti keamanan, kebersihan, dan semacamnya. Jadi kau datang ke sini untuk jadi penjaga gerbang, untuk membersihkan toilet. Pergi dari sini. Jangan bikin malu keluarga kita. Ku bilang ya, kau dan Siming cuma suami istri di atas kertas. Tapi, kalau orang-orang tahu, kalau dia menikah dengan tukang bersih-bersih toilet, bagaimana jadinya? Dia menikah dengan siapa bukan urusanmu. Jaga mulutmu, bocah. Kalau bukan, karena grup Longtan. Sudah kuhabisi kau. Jiang Fan, sini. Habisi aku. Kuragukan kau punya kemampuannya. Tenang. Ini grup Longtan, bukan perusahaanmu sendiri. Tentu saja tidak. Aku tak bisa terima ini. Panggil Dalong. Suruh dia bawa beberapa orang. Hari ini, aku akan mematahkan kaki anak ini. Cuma satu kaki? Kukira kedua kakinya harus dipatahkan. Biar dia nggak bisa lari kemana-mana. Cari kerja bersihin toilet, mempermalukanku. Baiklah. Kalau begitu patahkan kedua kakinya. Saat dia tak bisa bergerak, kita akan membodanya tepat di depannya. Lihat, apakah dia akan kena pendarahan otak karena marah. Dasar bocah nakal. Tuan Qin, aku tak percaya Anda datang untuk menandatangani kontrak denganku secara pribadi. Sungguh suatu kehormatan. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Jiang Fan yang baru saja bergabung dengan grup Longtan. Dia akan bertanggung jawab atas kontraktor konstruksi. Tuan Jiang, mulai sekarang, proyek Anda akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Mustahil. Ini mustahil. Ya, lulusan SMP sepertimu, bekerja di grup Longtan. Dan sebagai Tuan Jiang. Kau bohong lagi, kan? Kau menyuruh seseorang untuk berakting denganmu, kan? Akting atau bukan, itu tidak penting. Yang penting adalah, proyek Anda sekarang menjadi tanggung jawabku. Saudara. Oh, tidak. Tuan Jiang. Bukankah ini kasus banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga? Keluarga tak mengenal keluarga. Aku salah sebelumnya. Mohon maafkan aku. Mencoba menyuap Klin dapat menyebabkan pembatalan kerjasama seketika. Ini bukan suap. Ini hanya tanda terima kasih kecil dariku. Nilainya tak lebih dari 100. Bukan termasuk suap. Kau menghina siapa? Hah? Nilainya tak lebih dari 100. Kau berani menawarkan ini? Apa kau meremehkanku? Atau kau meremehkan seluruh grup Longtan? Jiang Fan, bajingan. Kau berani memukul Tuan Du? Ya, tunggu saja sampai kita kembali ke desa. Dari kau dan ibumu, kami akan membalasnya 10 kali lipat, 100 kali lipat. Kurang ajar. Siapa kau berani bicara di sini? Du Guangchong, kau memukulku. Memang aku memukulmu. Dasar perempuan bodoh. Pergi dari sini. Tuan Jiang, jangan turun ke levelnya. Oke, Tuan Du, Anda punya ketenangan yang luar biasa. Anda benar-benar tahu cara merelakan sesuatu. Anda memujiku, memuji pantatku. Kau baru saja memukulku, Jiang. Istrimu hanya dinama saja. Apa bedanya mukul dia sama mukul aku? Nah, kurasa kamu cuma nggak mau kerjasama dengan grup Longtan. Bukan, Pak Jiang. Bukan itu maksudku. Aku sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan perusahaan terhormat Anda. Lihat, aku bahkan bawa stempel perusahaan hari ini. Begitu kamu kasih anggukan, langsung kucap. Kujamin, perusahaan emo. Tua 100%. 100%. Kamu cukup percaya diri. Pak Du, kudengar konstruksi Dashin lagi ngerjain proyek bangun kompleks perumahan buat grup Longtan. Betul, ya. Kompleks di pinggir danau itu. Kalau aku nggak salah ingat, biaya konstruksinya sekitar 500 juta. Ya, 500 juta. 500 juta kebanyakan.
400 juta? Pak Jiang, aku beneran nggak bisa segitu. Kami nggak dapat untung. Dibanding untung, terhubung sama grup Longteng, menurutmu mana yang lebih berharga? Baiklah. Jadi 400 juta. Aku tanda tangan. Uang mukanya naik dari 50% jadi 80%. Enggak masalah, kan? 80 ya 80. Bagus. Pak Du, kamu orangnya blak-blakan. Aku suruh orang ambil kontraknya sekarang. Tunggu. Jiang Fan, kamu palsuin ijazahmu. Kamu cuma lulus SMP, tapi bohong bilang punya gelar doktor. Kamu dipecat. Dipecat. Jadi kontrak yang baru kita bicarakan tentu saja batal. Pak Do, begini, aku nggak mau begini. Tunggu saja kau, brengsek. Hari ini, aku nggak cuma bakal patahin kakimu, tapi juga kaki ketigamu. Du Guangchong, sudah. Ini grup Longteng. Bukan tempatmu bertingkah seperti perman. Siap. Pimpinan Qin, lihat kontrak kita. Kontrak? Kamu masih berani bicara soal kontrak denganku? Aku baru dengar pas balik. Proyek 500 juta. Cuma kamu kasih 400 juta. Kamu pikir grup Longteng kita bodoh? Tentu saja tidak. Langit dan bumi jadi saksi. No. Proyek ini, setelah beberapa kali penilaian dari pihak kami, butuh setidaknya 420 juta untuk selesai. Kalau kamu kerjakan dengan 400 juta, itu artinya motong anggaran dari pihakmu. Grup Longteng kita nggak bakal kerjasama. Pak Qin. Habis sudah. Semuanya berakhir. Tos, Tuan Muda, lain kali ada yang seseru ini, ajak aku lagi ya. Beres, kamu berlagak begini, mana bisa kubandingkan denganmu. Aku lihat kamu nampar Du Guangchong beberapa kali. Dia nggak berani ngomong apa-apa, cuma bisa senyum kecut. Aku hampir ngakak dan merusak skenario Tuan Muda. Kalau kamu berani ketawa ngakak, lihat saja nanti aku, apain kamu? Bos, ajak aku ke sanggar akting, buat belajar dikit. Kalau aku harus akting lagi sama Tuan Muda lain kali. Gimana, kalau aku malah ketawa? Ngarep, kamu masih mau kerja di sini? Tuan Muda, sebenarnya, nggak perlu repot-repot begini. Cuma butuh sepatah kata darimu. Dan kujamin dalam 3 hari, perusahaan Du Guangchong bangkrut. Dan dia sendiri jatuh miskin. Sudah kubilang, dia boleh menghinaku, tak apa. Tapi dia berani menghina ibuku. Aku harus sendiri membuat mereka membayar harganya. Tuan Muda, ini semua informasi tentang konstruksi Dasheng. Bisnis utama mereka adalah mengerjakan proyek teknik dan konstruksi. Mereka punya banyak orang di bawah mereka. Perusahaan seperti ini tidak terlalu bersih di bawahnya, kan? Memang, dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengandalkan kekuatan banyak orang. Begitulah cara mereka mencapai ukuran mereka saat ini. Tapi untuk berurusan dengan mereka. Namun, jika Anda ingin menangani mereka, ada banyak cara. Satu tuduhan nama asli sudah cukup. No, aku ingin bermain-main dengan mereka perlahan. Oh, benar. Aku memintamu untuk membawa ibuku sebelumnya dan menempatkannya di villa. Bagaimana hasilnya? Nyonya tidak mau datang. Namun, aku juga menyarankan agar Tuan Muda meninggalkan seseorang di kampung halamannya. Apa maksudmu? Rumah tua keluarga Jiang dibangun pada masa dinasti Min? Itu sesuai dengan semacam aturan yang aku tidak begitu mengerti. Rumah leluhur keluarga Jiang harus ada seseorang yang ditempatkan di sana selama beberapa generasi. Kalau tidak, masalah besar akan muncul. Masalah besar jelaskan. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi aku samar-samar merasa itu harusnya terkait dengan cacat garis keturunan keluarga Jiang. Itu sebabnya Yangnya tidak mau pindah, dan aku tidak bisa memaksanya. Namun, satu tuduhan nama asli saja sudah cukup. Aku pikir, jika Tuan Muda punya waktu, dia harus berkonsultasi dengan Nyonya. Ini terkait dengan garis keturunan keluarga Jiang. Kalau begitu dia harus kembali dan melihat. Siapkan mobilnya. Ya. Setan tua kau, kenapa kau begitu bersemangat untuk menemukanku? Kemarin, kita tidak menandatangani kontrak grup Longteng. Ini memiliki dampak besar pada perusahaan. Begitu banyak orang bergantung padaku untuk mata pencaharian mereka. Kita harus memenangkan proyek ini. Jadi, apa yang bisa aku bantu? Pintar. Aku benar-benar butuh bantuanmu dalam hal ini. Gelang giok keluarga Jiang tua itu. Orang penting telah menyukainya. Gelang ini bisa ditukar dengan beberapa proyek. Oke. Kalau begitu aku akan mendapatkannya untukmu sesegera mungkin. Bagus, setelah selesai, aku akan memberimu segini.
The film was translated and narrated by M Media. Oh, ipar Zimeng. Kenapa kau di sini? Oh, kakak ipar. Bagaimanapun juga, kita masih ipar. Aku hanya mampir berkunjung. Bukankah itu sangat normal? 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 Sangat normal. Masuk, masuk, silakan. Tidak perlu. Mari kita bicara di halaman saja. Simbang, apa ini? Aku akan langsung ke intinya. Kudengar keluargamu Jiang yang lama punya gelang giok pusaka. Sekarang aku menikah dengan Jiang Fan. Gelang itu, bukankah seharusnya diwariskan kepadaku? Zimeng, keluarga Jiang kami memang memiliki barang seperti itu. Tapi aturannya adalah, menantu baru harus melahirkan sebelum bisa diwariskan. Aturan apa? Aturan apa? Aku hanya bertanya padamu, bisakah kau memberiku benda ini atau tidak? Aku tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika kau tidak memberikan ini padaku, aku akan tidak senang. Dan jika aku tidak senang, mungkin besok, Jiang Fan dan aku akan bercerai. Apa? Cerai? Ya, aku bisa melihatnya sekarang. Jiang Fan ini, dia tidak berguna. Zimeng kita, dia adalah bunga, terjebak di kotoran sapi. Ipar, Zimeng dan Jiang Fan belum lama menikah. Benar, karena pernikahannya masih seumur jagung, makanya gampang cerai. Kalau sudah lama dan punya anak, baru kami harus mohon-mohon sama kamu. Bu, jangan ngomong yang enggak-enggak sama dia. Aku tanya sekali lagi, mau kasih barangnya atau cerai? Cerai. Aku benar-benar buta, sampai menikahi perempuan sepertimu. Baru nikah beberapa hari, sudah terang-terangan main serong dengan lelaki lain. Kalau hari ini, kamu tidak membahas perceraian, aku yang akan membahasnya. Jiang Fan, kamu memfitnahku. Zimeng kami dari keluarga terhormat, seorang gadis suci. Kamu berani mencemarkan nama baiknya. Memang aku mencemarkan nama baiknya. Coba tanyakan di kota, kelakuan macam apa yang dia lakukan. Coba tanya di kota, kota ini besar. Kamu pikir ini, kota kecil, di mana bisik-bisik sedikit semua orang tahu. Jiang Fan, aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan. Sembarangan. Kamu dan Dugu Angkong, coba ceritakan. Kalian berdua pergi ke grup Longteng, ada apa? Kucing gigit lidahmu. Aku bilangin ya, lebih baik kamu tanda tangani ini sekarang. Aku tidak mau buang-buang tenaga untuk meladeni kamu. Nat, Zimeng, sungguh. Tanda tangani saja, cepat. Kubilangin ya, jangan kotori halaman keluarga Jiang kami. Keluarga Jiang kalian sudah hancur. Masih saja sok. Hah? Keluarga Jiang tua. Kalian mau pergi? Aku tidak mengusir kalian, tapi aku juga tidak akan menjamu kalian makan malam. Sudah melakukan hal memalukan, masih berharap diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Mimpi, kalian keterlaluan? Keterlaluan? Akan kutunjukkan apa arti keterlaluan yang sebenarnya. Teman-teman, tetangga-tetangga, paman dan bibi, lihat apa yang dilakukan keluarga Jiang tua. Keluarga Jiang tua, jangan keterlaluan, atau kalian akan hancur bersamaku. Hancur bersama. Apa yang akan kau lakukan? Aku kasih tahu ya. Dulu, Jiang Guotai meninggal. Tidak ada tempat. Jadi kami pinjam tanah pegunungan dari keluarga Jiang tua. Berani-beraninya kau bicara omong kosong di sini hari ini. Akan kuambil kembali tanah itu. Berani kau? Apa yang tidak berani? Kau bisa mulai. Aku bisa mengakhirinya. Teriak. Teriak terus. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menangani kalian. Bu, apa ini? Saat ayah meninggal, kita memang meminjam tanah itu dari keluarga Zhou tua. Kau tahu soal ini, kan? Tempat itu penting. Sama sekali tidak boleh disentuh. Terhubung dengan garis keturunan kita. Apa? Masih sempat bisik-bisik. Ku bilang sekali lagi, mau cerai atau tidak? Terserah Zimeng sekarang. Cerai bisa nanti. Tapi gelang itu harus kudapatkan hari ini. Mau kasih atau tidak? Gelangnya boleh kau ambil. Tapi kau harus buat jaminan. Jaminan apa? Jaminan bahwa selama 10 tahun tanah itu bisa kami pakai. Dan kau tidak boleh membahas untuk mengambilnya kembali. Serahkan saja gelangnya. Dan semuanya beres. Baiklah, akan kuambilkan untukmu. Mana jaminannya? Bayar di tempat. Siapa tahu gelang itu asli atau palsu?
Aku harus konfirmasi, kan? Baiklah, bagaimana jika kau mencoba membodohi kami dengan barang palsu? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Keluarga Jiang kami terhormat, kami tidak akan melakukan hal serendah itu. Konyol. Bicara tinggi, tapi melakukan hal-hal curang dan amoral di belakang kami. Ada banyak orang di sini. Bagaimana kalau itu palsu? Kemana kita akan mengadu? Jadi, apa saranmu? Tentu saja, aku akan mengambil gelangnya dulu. Cari seseorang untuk menilainya. Jika tidak ada masalah, aku akan meminta ibuku menandatangani jaminan untukmu. Mustahil. Siapa yang tahu kalau kau akan menulis jaminan setelah mengambil gelang itu? Bagaimana kalau begini? Aku akan mencari seseorang untuk menilainya di tempat. Jika tidak ada masalah, kita akan bertukar uang dan barang. Di sini, sekarang juga. Tidak mungkin kami tidak percaya orang yang kau temukan. Lalu apa saranmu? Baiklah, kalau begitu. Aku akan mengambil gelangnya dulu, tapi penilaiannya akan memakan waktu 3 hari. Kita bisa menandatangani jaminan yang ditangguhkan. Jika tidak ada masalah dengan barangnya, jaminannya akan berlaku setelah 3 hari. Aku tidak percaya padamu dengan penangguhan. Jiang Fan, pikirkan baik-baik. Jika kau tidak memberiku gelang itu sekarang, kau bisa memohon padaku berlutut nanti. Dan aku tetap tidak akan membiarkan ibuku menandatangani jaminan untukmu. Ini dia. Tunggu sebentar. Nenek tua, berlututlah untukku. Zhang Ximeng, apa maksudmu? Apa maksudku? Persis seperti yang kukatakan. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Apakah itu bahasa manusia? Meminta ibuku berlutut. Apa kau tidak takut umurnya pendek? Begitulah adanya. Gigit aku kalau begitu. Biar ku bilang, Jiang Fan, hari ini bukan hanya ibumu, tapi juga kau harus berlutut untukku. Kalau tidak, aku tidak akan mengambil gelang ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan itu? Tentu saja aku. Jiang Fan, biar ku bilang. Aku sudah membeli semua tanah di Beijing. Aku bisa menyuruh seseorang meratakan makam ayahmu kapan saja. Apa? Bukankah itu tanah keluarga Xiang? Bagaimana kau membelinya? Benar. Aku menjual tanah pegunungan keluarga Xiang kami kepada Tuan Du. Dia membayar dengan uang sungguhan. Jiang Fan, sudah kubilang sebelumnya. Mereka yang menyinggungku akan membayar harganya. Saat kau mempermainkanku seperti orang bodoh di grup Longteng, pernahkah kau berpikir hari ini akan datang? Di Guangkong, kusarankan kau untuk berhati-hati. Hati-hati. Kau berani menyuruhku hati-hati. Jiang Fan, kau benar-benar berpikir kau orang penting, ya? Berani menyuruhku hati-hati. Baiklah, hari ini aku akan bersikap arogan. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Halo. Bawa 2 ekskavator ke sini sekarang. Ratakan untukku makam Jiang Guotai. Tidak, tidak, kumohon. Tuan Du, Anda orang yang murah hati. Jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Anak durhaka, berlututlah. Ibu. Berlutut, berlutut sekarang. Anak baik. Du Guangchong. Apa kau benar-benar harus melakukan ini? Apa? Sekarang kau takut, kan? Baiklah, biar ku bilang begini. Hari ini, aku akan melakukan ini. Kau harus berlutut dengan benar di hadapanku. Kuharap kau ingat hari ini. Tuan Du, lihat, Jiang Fan kita sedang berlutut di hadapanmu. Dia tahu betul dirinya salah. Batalkan perintahmu dan biarkan makam ayahnya. Kau ingin aku membiarkan makam Jiang Guotai? Bukannya mustahil. Sebutkan harga yang kau minta. Selama itu dalam kekuasaan kami tak akan ragu. Kau ingin aku menyebutkan harga yang kupinta? Kalau begitu, syaratku begini. Turuti kata Zimeng. Permintaan Zimeng. Dasar orang tua bodoh. Kau sudah hilang akal. Aku baru saja bilang. Berlututlah. Dan berikan gelangnya padaku dengan kedua tanganmu. Cepat sekali kau lupa. Zhang Ximeng, jangan keterlaluan. Keterlaluan kau bilang aku keterlaluan? Aku bisa lebih keterlaluan lagi.
Merangkaklah kemari berlutut, dan berikan gelangnya padaku. Zhang Zimeng, kalau kau mau mati, aku akan segera mengantarmu ke liang kubur. Letakkan. Kau mau membuatku kena serangan jantung. Sungguh mengharukan, kasih ibu. Tapi anakmu, sepertinya agak keras kepala. Tidak, tidak, Tuan Du. Sungguh tidak. Lalu, apalagi yang kau tunggu? Merangkaklah ke sana. Dan berikan gelangnya pada Zimeng. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Apapun yang kau lakukan, aku ingin segera memiliki tanah di Beijing itu. Akan segera kutangani. Aku Jiang Muhan, pejabat Li dari Brichang, kan? Proyek miliaran dolar yang kau sebutkan terakhir kali. Longpang Group yang berinvestasi. Tapi aku punya satu syarat. Segera pindahkan area pegunungan di Beijing ke perusahaan kami. Oke, aku tunggu kabar darimu. Ini gelang giok pusaka keluarga kami. Terimalah. Kalau saja kau menyerahkan gelang itu dengan patuh, semua ini takkan terjadi. Sekarang, kau memohon padaku untuk menerimanya. Sejujurnya, kalian keluarga Jiang memang tercela. Kau tuli. Katakan, apa keluarga Jiang tercela? Ya, kami tercela. Sejujurnya, kalian bukan cuma tercela. Kalian juga anjing. Sekarang kau berlutut dan memohon padaku untuk menerima gelang ini. Baiklah. Kalau begitu, gonggonglah seperti anjing untukku. Merdu sekali. Mungkin aku akan mau menerima gelang rongsokan ini. Teriaklah. Ayo, teriak. Teriaklah. Tuan muda, akta itu akan segera diantar. Jiang Fan, apa yang kau coba lakukan? Letakkan. Kenapa anak ini begitu durhaka? Jangan gegabah, mengerti? Ibu takkan kenapa-napa. Benarkah? Tentu saja. Kalian para perundung. Biar ku beritahu kalian, takkan kubiarkan kalian pergi dari sini hari ini. Jiang Fan, jangan bertindak robot. Satu panggilan telepon dariku, dan aku akan meratakan makam ayahmu. Ku bilang padamu, lebih baik kau pikirkan konsekuensinya. Ini Jiang Fan, kau tahu apa yang terjadi kalau kau menyinggung Direktur Du. Kau takkan lolos begitu saja. Aku sudah memikirkannya. Kalau kau ingin pergi dari tempat ini, kau setidaknya akan kehilangan selapis kulit, bahkan jika kau tak mati. Jiang Fan, ibu ingin bicara denganmu. Ada apa, Bu? Ini tentang garis keturunan keluarga Jiang. Kau tahu tentang itu, kan? Tahu. Jiang Muhan dari pihak paman buyutmu datang. Dia memberitahuku semua yang dia tahu. Bu, turun-temurun. Apa kita benar-benar tak bisa menemukan cara untuk menyelesaikan ini? Solusi terbaik saat ini adalah seperti paman buyutmu, mengakhiri keturunanmu demi umur yang lebih panjang. Namun, ayahmu pernah berkata, ada kemungkinan lain. Kemungkinan apa? Untuk menangkap orang yang mengutuk keluarga Jiang kita. Gunakan darah mereka sebagai tumbal untuk membersihkan kutukan pada garis keturunan Jiang. Siapa yang mengutuk keluarga kita bertahun-tahun yang lalu? Kalau aku tak salah, itu Sekte 5 bisa. Sekte 5 bisa. Kelompok macam apa itu? Mereka sekelompok sesat yang memupuk Gu berbisa. Mereka punya dendam darah dengan keluarga Jiang kita. 100 tahun yang lalu, keluarga Jiang kita mundur dari dunia dan hidup terpencil. Tak kusangka mereka akan menemukan kita lagi. Tapi di mana mereka sekarang? Di mana mereka? Mereka di masyarakat sekarang, keadaannya berbeda. Mereka telah tercerai-berai. Mereka bersembunyi. Tak ada jejak mereka sama sekali. Tidak juga. 12 tahun yang lalu, ayahmu menemukan jejak di keluarga Du. Keluarga Du? Keluarga Du yang mana? Selain konstruksi Dashen, keluarga Du mana lagi yang ada di sini? Du Guangchong. Kebetulan sekali,
Tuan muda, saya sudah menemukannya. Keluarga Du memang dibantu oleh beberapa orang luar dalam mendirikan konstruksi Dashin. Katanya orang luar ini berasal dari wilayah barat daya. Pasti itu, keluarga Du. Kemungkinan besar terkait dengan sekte 5 bisa. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah aku menghancurkan konstruksi Dashin? Pancing orang-orang itu keluar. No, itu akan membuat mereka curiga. Hancurkan konstruksi Dashin. Mereka hanya akan bersembunyi lebih dalam. Tujuan kita adalah memancing sekte 5 bisa keluar. Dan kita harus memastikan itu berhasil. Maksud Tuan Muda adalah kita harus memancing mereka keluar. Keluarkan ular dari lubangnya. Benar, hanya ketika konstruksi Dashin berada dalam kesulitan besar dan mereka tak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, barulah mereka akan meminta bantuan. Jika keluarga Du benar-benar terkait dengan sekte 5 bisa, maka mereka pasti akan meminta bantuan mereka. Apa yang Tuan Muda butuhkan dari saya? Kau tahan diri dulu. Jadi, pertama, dapatkan cukup dana untukku. Aku akan masuk ke konstruksi Dashin sendiri. Aku akan bermain-main dengan Du Samcong. Baik, Tuan Muda. Merekrut penjaga. Bun, lihat fisikku. Kira-kira aku bisa melamar jadi satpam di sini. Satpam Dashin kita. Mereka semua jagoan. Kau pikir kau punya kemampuan? Oke, tentu. Jangan cuma omong doang. Saat ada masalah, kalian semua lari lebih cepat dari kelinci. Ah, enggak, Bung, aku beda. Saat ada masalah, aku maju. Sip, Bung, kau orang yang gigih. Aku bisa lihat itu. Tunggu dulu. Biar aku panggil manajer kita. Untukmu. Baiklah, terima kasih, terima kasih. Sobat, ini kepala keamanan kami. Halo, manajer. Tentu saja. Karena kau datang dengan rekomendasi. Besok, datanglah bekerja. Terima kasih, manajer. Biar ku perkenalkan semuanya. Orang ini Jiang Fan. Orang yang teguh. Jangan persulit dia. Hanya karena dia baru. Jangan macam-macam. Mengerti? Sudah jelas. Apa kalian tidak makan? Lebih keras. Bos, tak perlu dipaksa. Orang baru di sini. Membawa sedikit sesuatu untuk semua orang. Semoga kalian suka. Sini. Hai, jagoanku. Mulai sekarang, urusan Jiang adalah urusanku. Kau tahu itu. Gak diragukan lagi. Makan hotpot habis kerja. Makan malam penyambutan untuk Jiang. Siap, bos. Oke, bubar. Jiang, ikut aku. Aku akan mengurusmu. Kamu akan bertugas di sini. Tidak banyak orang, 4 jam sehari. Minum-minum setelah kerja. Oke. Terima kasih, manajer. Jiang Fan. Yo, beneran elo. Hei, Zimang, lihat nih. Bukankah itu Jiang Fan? Dasar sampah. Sok jagoan banget, ya, mengurung dan menghajar kami. Sekarang berani-beraninya kerja jadi satpam di sini. Tuan Du memecatnya dan menyuruhnya pergi. Memecatnya terlalu mudah. Biarkan dia di sini. Jadikan dia anjing kita. Betul. Memecatnya terlalu ringan. Berlututlah untukku. Tolol. Apa katamu? Kubilang kau tolol. Kenapa aku harus berlutut untukmu? Aku hanya bekerja di sini. Aku bisa saja berhenti dan pergi. Kenapa aku harus meladenimu? Kau boleh pergi. Tapi selama aku tak setuju, kau tak akan bisa. Du Guangchong, apa yang membuatmu begitu yakin mengatakan itu? Apa yang membuatku yakin? Kau akan segera tahu. Ayo pergi, Siming. Jangan sentuh aku. Halo, Tuan Muda, gawat. Nyonya tiba-tiba pingsan. Dia butuh transfusi darah segera.
Apa? Gejala eksternal Nyonya menunjukkan kekurangan darah. Dia butuh transfusi untuk mempertahankan tanda-tanda vitalnya. Aku curiga, ini ulah sekti 5 racun. Kita tak bisa memikirkan itu sekarang. Kita harus mendapatkan transfusi darah untuk ibuku dulu. Tapi golongan darah Nyonya langka. Golongan darahnya RH0 yang sangat langka. Aku sudah memeriksa semua catatan. Hanya ada satu orang lagi di sini yang memilikinya. Siapa? Song Shexiu, Ibu Xiang Simeng. Ibumu mertuamu, secara nama. Apa? The film was translated Simeng, aku harus and bicara narrated denganmu. by No, M Media. kembali denganku. Lepaskan aku. Lepaskan, kau tak dengar. Du Guangkong, aku mencari Sang Simeng. Ini bukan urusanmu. Kau bilang bukan urusanmu, bukan berarti begitu. Biar ku bilang. Sang Simeng sedang hamil. Anakku, anak kakakmu. Apa? Dasar pasangan selingkuh. Kami memang pasangan selingkuh. Terus kenapa? Gigit aku. Bagaimana rasanya jadi suami yang diselingkuhi? Nyaman, bagus, Du Guangkong, bagus sekali. Tentu saja, aku memang bagus. Kalau tidak, kenapa istri sahmu merangkak keranjangku? Pelan-pelan, sayang. Hati-hati, aku sedang hamil. Oke. Kalian semua hebat. Aku tak punya waktu untuk ini sekarang. Xiang Simeng, pulanglah denganku sekarang. Bawa ibumu ke rumah sakit untuk transfusi darah untuk ibuku. Ibumu butuh transfusi, bukan urusanku. Kau akan mendonorkan darahmu sendiri. Hanya darah ibumu yang cocok dengan ibuku. Tidak ada yang lain yang cocok. Hanya darah ibuku yang bisa digunakan. Bajingan, lihat dirimu sekarang. Biar ku bilang sesuatu. Berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Dan aku akan mengabulkan permintaanmu. Saat kau mengurung kami di halaman dan memukuli kami, apa kau pernah berpikir akan melihat hari ini? Baiklah, segala sesuatu di masa lalu adalah salahku. Aku minta maaf padamu. Begitu caramu minta maaf. Berlututlah. Semua yang terjadi di masa lalu adalah kesalahanku. Xiang Simeng, jika kau mau dan mendonorkan darah untuk ibuku, aku akan mengabulkan permintaan apapun darimu. Minta maaf sekarang, terlambat. Kalian tahu pernah jadi suami istri. Kau harus memberi mereka kesempatan, kan? Apa tuntutanmu? Tuntutanku sederhana saja. Merangkaklah. Melewati sini. Baiklah. Aku akan merangkak. Puaskah kau sekarang? Ini baru permulaan. Jiang Fan, jangan kira kami akan menyetujui persyaratanmu semudah itu. Apalagi tuntutanmu. Katakan semuanya sekaligus. Menyegarkan sekali. Kau membuatku tersipu. Jadi, aku punya permintaan kecil. Jika kau memenuhinya, kami akan setuju. Katakan pada kami. Aku belum pernah tidur dengan istri orang lain di depan suaminya. Bagaimana? Biarkan aku merasakan sensasi mengkhianatimu. Kenapa diam saja? Bicaralah. Baiklah. Aku setuju. Nanti, aku akan memberimu topi hijau. Pakailah selalu. Kau dengar aku. Ingat. Datanglah tepat waktu setiap hari. Dan jadilah anjing yang baik. Kita masih punya jalan panjang. Kita akan nikmati ini perlahan-lahan. Du Guangkong, tunggu saja kau. Tuan muda, kondisi Nyonya sudah stabil. Namun, seperti yang dikatakan Du Guangkong, beliau membutuhkan transfusi darah lagi secara berkala. Ibuku selalu sehat. Penyakit mendadak ini pasti ada penyebabnya. Pasti klan 5 bisa. Dan aku curiga mereka sedang bersama Du Guangkong sekarang. Kalau begitu, suruh seseorang mengawasi Du Guangkong dengan ketat. Aku akan mengaturnya segera. Juga, percepat infiltrasi kita ke grup Dasyeng. Kita harus bekerja di dua sisi untuk memaksa klan 5 bisa keluar. Baik.
Manajer, seseorang memintaku untuk bicara dengan Anda. Tentang apa? Silakan duduk. Manajer, apakah Anda kenal dengan Grup Longteng? Perusahaan yang menggunakan kompleks villa sebagai kantornya. Grup Longteng. Aku sangat mengenalnya. Bagaimana bisa? Apa kau kenal seseorang di sana? Ya, ada seorang wakil presiden di sana bernama Kim Wan Chun. Kami bertemu secara kebetulan. Kudengar baru-baru ini, dia saat ini sedang merombak Departemen Keamanan. Aku ingin tahu, apakah kau tertarik untuk membentuk Departemen Keamanan? Apa maksudmu? Mereka pikir keamanan di sana saat ini kurang baik. Mereka ingin mengganti seluruh tim. Kupikir kau sudah mengelola Departemen Keamanan. Bukan begitu? Bagaimana kalau kita semua pindah ke sana? Mereka bilang, jika kita semua pergi, gaji semua orang akan dinaikkan 3 kali lipat. Benar-benar 3 kali lipat. Tentu saja. Wakil Presiden Kim Wan Chun sedang menungguku di kafe di luar sana. Untuk jawabanku, jika kau rasa perlu, aku akan membawamu ke sana untuk bicara. Ayo kita bicara. Silakan lewat sini. Atas nama Grup Longteng, aku menyambut kalian semua. Anda terlalu baik, Wakil Presiden Kim. Mulai sekarang di Grup Longteng, aku dan saudara-saudaraku pasti akan mengikuti perintah Anda. Kemanapun Anda tunjuk, kami akan serang. Baik, begini, seperti yang sudah kubilang, tim keamanan kita yang lama belum pergi, jadi kamu belum bisa datang. Tapi karena kita sudah tekan kontrak hari ini, gajimu akan dihitung mulai hari ini. Untuk nanti, bagaimana pengaturan di konstruksi Dasheng? Kita ikuti arahan Pak Jiang. Tenang saja, aku akan bekerja sama dengan Pak Jiang. Oh, maksudku Tuan Jiang, aku pasti akan bekerja sama dengan Pak Jiang dan menjalankan tugas kita dengan efektif. Bagus kalau kau bekerja dengan baik. Aku akan menaikkan gajimu 50% lagi. Kami jamin akan menyelesaikan misi ini. Baiklah, kalian boleh mulai bekerja. Oke, aku masih ada yang perlu dibicarakan dengan Jiang Fan. Silakan. Selain Departemen Keamanan, bagaimana situasi departemen lain? Saat ini, selain Departemen Keuangan, semua departemen lain sudah tanda tangan, termasuk semua wakil presiden mereka. Artinya, sekarang, selain Departemen Keuangan, di konstruksi Dasheng, semuanya orang kita. Betul. Apa langkahmu selanjutnya, Tuan Muda? Tentu saja, saatnya bermain dengan Du Guangchong. Ada apa ini? Maaf, Pak Du, mobil Anda tidak boleh masuk. Kau bercanda. Ini perusahaanku. Ini tempat parkirku. Aku tidak bisa masuk. Maaf, Pak Du, Departemen Administrasi baru mengeluarkan pemberitahuan pagi ini yang menyatakan bahwa kendaraan tanpa izin tidak diizinkan masuk. Kalau begitu cepat, dan ambilkan aku izin masuk. Maaf, Pak Du, kami, keamanan tidak punya wewenang itu. Aku akan memberimu izin. Kalau begitu suruh sisu kecil dari administrasi membawakanku satu. Aku sedang bekerja, tahu? Tidak bisa membawakannya untukmu. Otakmu lagi geser, ya. Aku bosnya. Aku sudah bilang pergi, ya pergi apa susahnya? Maaf, Pak Du, kami punya protokol keamanan di sini. Tidak bisa meninggalkan pos. Kalau aku meninggalkan pos, gajiku dipotong 3 hari. Saya. Baiklah, aku akan telepon Su Xinxian. Su Xinxian, kau masih manusiakah? Aku bahkan tidak bisa masuk ke perusahaanku sendiri. Izin, izin. Aku tahu. Cepat ambilkan untukku. Mereka tidak mengizinkanku masuk. Katanya sekarang harus pakai paspor untuk masuk. Apa? Sudah dicetak semua. Ya sudah, cepatlah. Biar ku bilang. Hari ini, kalau kau tidak bereskan ini, kalian semua ku pecat. Ku bilang juga, ya. Aku bos perusahaan ini. Kalian tidak mengizinkanku masuk. Kalian masih mau kerja di sini? Tidak, kemasi barang-barangmu. Keluar, keluar. Maaf, Pak Du. Keamanan di sini. Di bawah administrasi. Kalau Bapak mau memecat saya, Bapak perlu administrasi untuk mengirim pemberitahuan kepada kami. Oh, administrasi, ya? Kau akan segera dapat surat pemecatanmu. Halo, administrasi. Ku beri waktu 2 menit untuk mengirim seseorang ke sini. Lewat dari itu, kalian semua, ku pecat. Apa? Minum kopi hadiah? Nih.
diare, masuk rumah sakit semua. Begitu, seharusnya aku cek horoskopku hari ini. Maaf, tapi pakaian yang tidak pantas. Tidak diizinkan. Apa yang tidak pantas dari pakaianku? Oke, biar ku jelaskan. Ini Chanel. Atasan Haute Couture. Ini celana LV. Sepatunya Twin. Katakan padaku, apa yang salah dengan pakaianku? Maaf, Tuan Du, Anda memberitahu saya semua ini, dan aku tidak mengenali satu hal pun. Saya seorang penjaga keamanan. Belum pernah melihat barang semewah ini. Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk dihajar olehmu. Kalau kau mau main-main, aku akan main-main. Kau tahu apa yang biasa kulakukan saat aku memukul? Hanya ada 2 kata untuk hasilmu. Mati lampu. Segera, pecat satpam di luar itu. Pecat dia. Baik, Tuan Du. Saya akan segera memberitahu administrasi. Beritahu pantat administrasiku. Langsung ke wakil presiden administrasi. Dapatkan tanda tangannya. Maaf, Tuan Du, Anda lupa. Wakil presiden administrasi sedang di rumah sakit untuk operasi usus buntu. Dia tidak bisa datang ke perusahaan. Kalau begitu dapatkan stempel CL. Singkirkan satpam itu dari pandanganku. Tuan Du, segel kantor presiden. Itu dibawa oleh Departemen Keuangan dalam perjalanan bisnis. Saat mereka kembali, aku akan memberitahu mereka. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Saya pemilik perusahaan ini. Saya ingin memecat seorang satpam. Dan kau bilang, aku tidak bisa. Ya, secara prosedural, kami tidak dapat mengikuti proses itu. Saya diserang. Saya baru saja diserang oleh satpam perusahaan saya sendiri. Kau bilang padaku, aku tidak bisa memecatnya. Aku menggaji kalian. Untuk apa? Maaf, Tuan Du, saya akan memastikan wakil presiden administrasi merombak sistem, memperlancar proses. Merombak, aku menginginkannya sekarang. Segera, hentikan sekarang juga. Baiklah, saya akan segera melakukannya. Keluar. Tuan Du, ini buruk. Apa kau tahu cara berbicara? Apa maksudmu itu, buruk bagiku? Tuan Du, bukan itu maksud saya. Ini perusahaan sesuatu terjadi. Apa yang terjadi dengan perusahaan? Kemarin, Wakil Presiden Pengembangan Bisnis pergi untuk menegosiasikan kesepakatan. Saat dia menandatangani kontrak, dia secara tidak sengaja melewatkan angka 0. Sekarang klien menuntut kami menghormati kontrak. Seberapa besar kesepakatannya? Proyek aslinya bernilai 100 juta, kau bilang. Dia menandatanganinya hanya untuk 10 juta. Ya, berdasarkan perkiraan awal kami. Proyek ini seharusnya memiliki laba bersih 15%. Tapi sekarang klien menuntut kami menghormati kontrak. Mereka hanya akan membayar kita 10 juta jika kita melanjutkan. Dengan proyek ini, kita akan kehilangan setidaknya 70 juta. Apa yang dilakukan Pak Tua Chow? Bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Temukan dia dan bawa dia kembali padaku segera. Aku akan membuatnya bangkrut. Dia akan mengganti kerugian saya. Tuan Du, kami tidak dapat menghubungi Tuan Chow. Orang-orang yang pergi bersamanya berkata, dia membeli tiket pesawat ke luar negeri pada hari yang sama. Dia kabur. Apa? Dia kabur. Tuan Muda, masalah konstruksi Dasheng telah sepenuhnya ditangani. Dalam insiden ini, saya mengatur agar 8 kontrak ditandatangani. Mereka akan kehilangan 300 juta. Apakah 300 juta semua aset Du Guangchong? Berdasarkan penyelidikan kami terhadapnya, praktis semua yang dia miliki. Dia harus menjual semua mobil dan rumahnya untuk menutupi kerugian ini. Bagus, kalau begitu, dia pasti akan pergi ke sana untuk meminta bantuan. Lalu, aku akan meminta seseorang mengawasinya 24/7. Pergi, tunggu. Saya curiga Du Guangchong mungkin masih punya beberapa aset yang dirahasiakan. Cari jalan untuk menggali semuanya. Kali ini, aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Sebuah perusahaan keuangan yang bekerja sama dengan grup Longdang. Aku sedang mengerjakan saham. Mereka datang khusus untuk memberi kita informasi. Mereka berharap kita tidak ikut campur. Tapi aku bisa membocorkan beritanya lebih dulu. Biarkan Du Guangchong terlibat. Akhirnya, bergabunglah dengan para manipulator pasar. Peras dia sampai kering. Lanjutkan dan lakukan. Ya, tunggu. Apakah dia juga di sini untuk orientasi? Kurasa begitu. Grup ini sedang melakukan rekrutmen sosial. Atur orientasinya, bocorkan informasi saham kepadanya. Baik, Tuan Muda. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada pengumuman kebangkrutan? Katakan sesuatu. Du Guangchong, jangan pura-pura mati denganku. Apa yang harus kulakukan dengan perusahaanmu yang bangkrut? Bagaimana dengan anak itu? Jangan ganggu aku.
Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri sekarang. Apalagi kau dan anak itu. Dasar brengsek tak berperasaan. Aku mengandung anakmu, dan kau akan meninggalkan kami begitu saja. Setelah semua kesulitan yang kulalui, untuk mendapatkan informasi tentang peluang kembali. Jangan membodohi dirimu sendiri. Aku kehilangan 300 juta. Apa kau tahu berapa 300 juta itu? Menjualmu 10 kali lipat pun tidak akan menutupinya. Duguang kau, dasar brengsek tak berperasaan. Kau berpikir untuk menjualku di saat seperti ini? Aku akan melawanmu. Lepaskan aku. Aku akan memukulmu. Silakan, pukul aku. Kalau kau tidak memukulku hari ini, kau anak haram. Memukulmu adalah yang terbaik. Berhentilah membuat keributan. The film was Katakan apa yang kau inginkan. narrated by M. Media. Aku punya beberapa informasi. Ada saham yang akan meroket. Ini kesempatanmu untuk kembali. Kau dan informasi orang dalam apa? Kau mungkin bahkan tidak tahu bagaimana cara berdagang saham, kan? Jangan meremehkanku. Setelah bertahun-tahun bersamaku, aku tahu orang macam apa kau. Langsung ke intinya. Bicaralah, dari mana kau mendapatkan informasi orang dalam ini? Xiaoxue, Sang Zuer. Dia mengambil jurusan keuangan di sekolah pascasarjana. Sekarang, dia bekerja di Departemen Keuangan Grup Longtan. Departemen Keuangan Grup Longtan. Sayang, beritahu aku saham yang mana. Jika itu benar-benar saham itu, mungkin aku benar-benar bisa kembali. Pertanyaannya, apa kau masih punya uang tersisa? Jangan memandang rendah diriku. Unta sekarat masih lebih besar dari kuda. Pergi temui adikmu dan dapatkan detailnya untukku. Kali ini, aku harus benar-benar yakin. Setelah aku kembali, belikan aku tas cuang itu. Tas itu bukan apa-apa. Jika kita benar-benar menghasilkan uang, aku akan membelikanmu mobil dan rumah. Oke, sepakat. Jadi kau tidak mau menjualnya? Tentu saja tidak. Ini semua yang telah kusimpan, hampir sepanjang hidupku. Dan sekarang, kau ingin aku menjual semuanya. Apakah kau mau? Ah, ayolah, jangan marah. Ini hanya kemunduran sementara, kan? Saat kita punya uang, kita akan membelinya kembali. Kau mengatakannya seenaknya saja. Ini bukan barangmu. Jadi kau tidak peduli bagaimana ia dibuang, ya? Bukan begitu. Jadi, kita jual atau tidak? Jual. Tuan Li, apakah Anda puas dengan barang-barang ini? Barang-barangnya bagus. Tapi bisakah kita menegosiasikan harganya sedikit lagi? 60 juta. Itu sudah harga pasar terendah. Aku tahu. Tapi pasar lagi sulit sekarang. Nggak ada yang punya uang tunai berlimpah. Begini saja, aku kasih angka. Kalau setuju, aku bayar sekarang. Kalau nggak, silakan cari yang lain. 40 juta. Kamu. Hei. Jadi 40 juta ya? Anggap saja cari teman baru. Senang berbisnis denganmu. Tuan muda, semuanya sudah beres. 40 juta. Dengan harga pasar, kafling ini harusnya bernilai setidaknya 65 juta. Kan? Betul. Kita punya margin keuntungan setidaknya 2.500.000. 25 juta. Bagi jadi bonus buat staff. Aku butuh konfirmasi. Apakah ini langkah terakhirnya? Nggak diragukan lagi ada Tui Bei itu di sana. Jelas pusaka keluarga. Jual pusaka keluarga. Membuktikan dia udah habis-habis. Bagus kabari Qin Wan Chun. Untuk menutup jaring. Baik, Tuan muda. Ada pergerakan. Dana bottom fishing sangat aktif. Sarankan masuk segera. Lakukan. Bukankah sebaiknya kita tunggu dan lihat dulu? Xiaoxue bilang hati-hati. Takut bikin lapar, risiko bikin kenyang. Terlalu hati-hati, kita nggak bakal dapat apa-apa. Beli semuanya habis-habis AN. Oke. Tuan muda, dana Du Guangchong. Sudah masuk semua. Harganya sekarang berapa? 6,8. Tekan di bawah 1. Oke. Aku kabari mereka. Du Guangchong. Kali ini, kalau kamu selamat. Apa katamu? Harganya turun ke 9 dim 4. Iya, Tuan Du. Bukannya kamu bilang harganya bakal meroket? Sampai setidaknya 30. Aku nggak bilang begitu.
Intel Xiaoxu yang bilang begitu. Bandar mau naikin harga. Buat cari untung. 9/4. Itu yang kamu sebut naikin harga. Apa bandar main curang? Mau buang harga dan bikin orang panik jual. Kamu nggak bego-bego amat. Kamu bahkan tahu soal bandar bikin orang panik jual. Kalau gitu, kita tunggu dan lihat saja. Nggak bagus. Muncul order jual besar-besaran. Harganya masih turun. Apa? Udah, jangan minum lagi. Belum tentu kita kalah. Kamu nggak tahu apa-apa. Satu diem. Dari 688 jadi 10 sen. Bandar ini terlalu kejam. Kalaupun harganya ditekan lebih rendah, pasti akan dinaikkan lagi. Jangan naif. Operasi mereka adalah membunuh harga. Mungkinkah grup Longteng mengincar kita? Apa mereka mengincar saya? Saya nggak tahu. Pokoknya, kita udah dipanen kayak daun bawang. Sekarang kita gimana? Kalau saya tahu harus gimana, saya nggak bakal minum di sini. Pernah kepikiran buat nemuin orang-orang itu? Maksudmu? Mereka? Nggak mungkin, nggak mungkin. Setiap ketemu mereka, rasanya nggak enak banget. Apa itu lebih buruk daripada bangkrut? Iya. Kamu benar. Ayo, temuin mereka. Dasheng Construction sudah diurus. Sudah beres. Dasheng Construction sudah siap untuk di-merger ke grup Longteng. Tapi ada satu hal yang belum kami tangani dengan baik. Hukum saya, Tuan Muda. Apa itu? Orang-orang yang ngikutin Du Guangchong. Semuanya pingsan. Kita kehilangan mereka. Setelah semua usaha ini, akhirnya kita menemukan jejak 5 racun. Maksud Tuan Muda, yang menyerang berasal dari 5 racun. Tak diragukan lagi. Orang-orang yang kau kirim pastilah elit. Mampu mengalahkan para elit itu secara diam-diam dan tetap tak terdeteksi. Siapa lagi kalau bukan mereka? Aku akan mengirim lebih banyak orang segera untuk melacak 5 racun. Jika mereka bisa ditemukan semudah itu, mereka tak akan bertahan selama berabad-abad. Kita harus menemukan cara untuk memancing mereka keluar. Kau baru saja bilang, konstruksi Dasheng siap merger dengan grup Longteng. Ya. Kalau begitu umumkan secara publik, adakan pesta. Aku tak percaya dengan kepribadian Du Guangchong. Dia akan bisa menahan diri untuk tidak muncul. Bagus, aku akan segera melakukannya. Tunggu. Biarkan Zhang Zui'er mengelola konstruksi Dasheng. Beri dia otonomi penuh. Maksud Tuan Muda, Zhang Zui'er mengelola konstruksi Dasheng. Kakak dan ibunya tak akan bisa menahan diri untuk mengambil keuntungan. Dan keluarga Zhang pasti akan masuk ke konstruksi Dasheng. Tapi, konstruksi Dasheng awalnya milik Du Guangchong. Kau bilang, mereka berdua akan berselisih. Aku mengerti. Ayo, minum lagi. Ini ginseng liar yang khusus kucari untukmu. Kau perlu memulihkan energimu. Memulihkan apanya? Racun tua itu menyedot 10 tahun hidupku. 1 dekade penuh. 10 tahun untuk uang tunai 1 miliar. Sebenarnya, lumayan murah. Aku bilang aku akan membantumu mendapatkannya. Mereka juga bilang aku tak sepadan dengan harga segitu. Mereka hanya mau memberiku 50 juta. Kau masih mau membandingkan dirimu denganku. Mending kau mati saja. Jangan marah. Coba pikir. Sekarang kita punya uang ini. Kita bisa bangkit kembali. Kita akan menghancurkan mereka yang telah menghina kita. Di bawah kaki kita. Memikirkannya saja sudah terasa menyenangkan. Kau pikir kau sedang menulis novel. Masih mimpi bangkit kembali. Kita melawan grup Longteng. Itu raksasa dengan kapitalisasi pasar triliunan. Ya, kita juga tidak buruk. Mereka bilang, teknologi Rongtian akan sepenuhnya mendukung kita. Teknologi Rongtian adalah perusahaan multinasional. Lebih kuat dari grup Longteng. Itu lumayan.
Cepat beri aku obatku. Aku harus cepat pulih. Untuk menghabisinya. Kau memang harus cepat sembuh. Ku dengar. Seminggu lagi, grup Longteng mengadakan pesta. Untuk mengumumkan merger dengan konstruksi Dasheng, kita harus pergi dan menampar wajah mereka. Benar. Kekayaanku bukan sesuatu yang bisa diambil sembarang orang. Tuan muda, panggilan teleponnya sudah siap. Aku sudah menyiapkan mobil untuk mengawalmu. Apa Nu Guangtong sudah tiba? Sudah. Dan dia datang sebagai wakil presiden teknologi Rongtian. Dia datang ke sini dan menerima undangannya. Teknologi Rongtian. Sekte 5 racun ini, meskipun tersembunyi selama bertahun-tahun, belum memutuskan hubungan dengan dunia sekuler. Mereka diam-diam membangun perusahaan sebesar itu. Kekuatan mereka tak boleh diremehkan. Jadi aku akan meminta seseorang mengawalmu ke sana lebih dulu. Tak perlu. Identitasku saat ini belum terungkap. Mereka seharusnya tak peduli dengan orang kecil sepertiku. Sebaliknya, pengawalan besar-besaran akan lebih berbahaya. Kau pergi duluan. Aku akan menyusul nanti. Tapi, tak ada tapi-tapian. Lakukan apa yang kukatakan. Baik. Begini. Kalau ini bukan Du Guangkong, si pemakan sisa. Tuan Du. Jiang Fan. Jaga mulutmu. Biar ku jelaskan. Siapa yang makan sisa siapa? Saat aku tidur dengannya. Kau masih melamarnya? Ya, dia punya pria lain. Dia bersamamu. Apa itu kalau bukan sisa? Kau cari ribut. Aku dulu satpam. Kau cari mati kalau melawan aku. Satpam Bau, berani kau memukul tamu undangan. Siapa yang memberimu nyali? Percaya padaku, aku bisa membuatmu dipecat. Kau pikir, konstruksi Dasheng masih daerah kekuasaanmu. Bahkan jika aku tak lagi terlibat dengan konstruksi Dasheng, itu bukan sesuatu yang bisa diusik satpam kecil sepertimu. Seenaknya. Jiang Fan, tunggu saja keluhanku. Keluhan. Silakan saja siapa takut. Ayo, kau pikir orang luar sepertimu punya banyak pengaruh. Bagus. Bagus sekali, tunggu saja. Centi, keluar sekarang. Aku dipukul di pintu masuk pesta perusahaanmu. Direktur Du, apa yang terjadi? Dia, satpam dari konstruksi Dasheng. Siapa yang memberimu nyali? Untuk memukul tamu undangan kami. Mulai sekarang, kau dipecat. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Tunggu sebentar. Pecat dia. Tidak sesederhana itu. Dia memukulku. Tak semudah itu, Ferguson. Bahkan jika itu dia, Direktur Du, sebutkan saja permintaanmu. Kalau semuanya gagal, aku akan meminta petugas Li menangkapnya. Buat dia membayar. Buat dia membayar sampai bangkrut. Kau dengar itu? Ini yang terjadi saat kau menyinggungku. Kukatakan padamu, aku bisa melupakan kompensasinya. Tapi, kau harus minta maaf padaku. Berlutut. Di siang bolong begini. Apa kau masih tidur? Kau dari perusahaan mana? Departemen mana, apa jabatanmu? Kau hanya satpam kecil, dan kau bertanya tentang jabatanku. Sepertinya kau agak bodoh. Idiot ini. Pikir dia orang penting. Tapi tak tahu bahwa di mata orang lain, dia bukan apa-apa. Sepenting. Kalau aku tak tahu lebih baik, kupikir kau bos grup Longteng. Kau hampir membuatku takut. Bagaimana kalau aku tunjukkan siapa diriku? Kau tak tahu betapa kuatnya grup Longteng. Satpam. Tuan Chen. Usir dia. Maaf, Tuan Chen, tapi itu bukan tanggung jawabku. Apa maksudmu? Apa kau bilang kau tak mau mendengarkanku? Aku minta maaf, Tuan Chen, tapi perusahaan menugaskanku untuk bertanggung jawab atas keamanan luar. Aula perjamuan bukan areaku. Kalau begitu, panggil siapapun yang bertanggung jawab atas aula perjamuan. Kesini. Maaf, aku tak tahu siapa yang bertanggung jawab atas aula perjamuan. Kau tak tahu aku memanggil satpam. Lalu kenapa kau di sini? Keluar. Maaf, Tuan Chen. Aku tidak akan. Aku akan menampar. Kau tahu apa yang dulu kulakukan? Saat aku melayangkan pukulan,
Hanya ada 2 kata untuk hasilmu. Mati lampu. Tuan Chen, jangan merendahkan dirimu ke level satpam payah itu. Apa kau masih tidur? Gue harus kasih dia pelajaran. Dia perlu tahu siapa atasannya. Pak Chen, satpam kampungan itu punya pelatihan. Pelatihan? Ya, baguslah kalau begitu. Kebetulan gue juga punya pelatihan bela diri 10 tahun. Gue bakal kasih lihat dia. Apa artinya selalu ada orang yang lebih jago, dan selalu ada ikan yang lebih gede. Benarkah? Nggak usah diragukan lagi. The film was translated and narrated by Anak muda, jangan gugup. Masa depanmu cerah. Seseorang. Panggil kepala satpam olah perjamuan. Kesini. Nggak perlu dicari. Satpam yang bertanggung jawab atas olah perjamuan adalah gue, adalah kamu. Ada apa? Nggak percaya? Pentingkah? Apakah kamu percaya atau tidak? Kamu dipecat. Pak Chen, panggil 2 orang ke sini sekarang. Usir mereka dari sini. Ngelihat dia bikin gue enek. Ngerusak suasana hati gue. Jangan khawatir, kalian berdua. Serahkan ini padaku. Orang luar yang dipecat. Berani-beraninya dia bikin masalah di grup Longtan. Dia cari gara-gara. Gue nggak cuma bakal ngusir dia. Gue bakal mecahin kakinya. Dan lempar dia keluar. Tunggu dulu. Bu Xiang. Pak Du, perkenalkan. Ini Sang Zui'er, kepala bisnis konstruksi dan real estate group kami. Bu Xiang, kedua orang ini adalah, nggak perlu diperkenalkan. Kami saling kenal. Kan, kami nggak cuma saling kenal, kami sebenarnya saudari. Zui'er, kapan kamu jadi Bu Xiang dan menangani konstruksi dan real estate? Bisnis sepenting itu. Keluarga Xiang kita benar-benar telah menghasilkan individu yang luar biasa. Mengesankan. Gue selalu tahu Zui'er itu istimewa. Penilaian gue tepat. Mulai sekarang, kita harus lebih banyak berkolaborasi dalam bisnis perusahaan. Lebih banyak bekerja sama. Betul, gue lagi proses cerai dari Jiangnan. Si gak becus itu, Pak Du, dia akan segera jadi kakak ipar barumu. Gue gak punya apa-apa untuk dikerjasamakan denganmu. Zui'er, apa yang kamu katakan? Gue saudarimu. Dan Pak Du adalah kakak iparmu. Dengan hubungan sedekat ini, kenapa nggak kerjasama? Kenapa menguntungkan orang luar? Betul, Zui'er. Apa kamu pikir kakak iparmu bangkrut? Dan nggak selevel sama kamu lagi? Jangan. Gue nggak pernah mengakui. Kamu sebagai kakak ipar gue, Zui'er. Apa kamu lagi dihasut oleh rumor-rumor di luar itu? Gue dan kakak iparmu baik-baik aja. Kamu mungkin nggak tahu, kita hari ini, dalam kapasitas apa kamu menghadiri acara ini? Kapasitas. Gue dari teknologi Rongtian. Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas proyek real estate dan konstruksi. Gue mewakili teknologi Rongtian. Memang, kami adalah perwakilan dari teknologi Rongtian. Gak seperti orang-orang tertentu. Sok-sokan, cuma satpam buntu. Ditakdirkan untuk hidup miskin selamanya. Apa kamu beneran dari teknologi Rongtian? Tentu saja. Ini kartu nama gue. Gue percaya. Gue yakin kita bakal punya banyak kesempatan untuk berkolaborasi di masa depan. Maaf, gak perlu terlalu formal di antara kita. Xiao Xui, karena sekarang kamu punya jabatan tinggi. Kamu harus bantu gue dengan situasi gue. Bantu kamu apa? Kamu butuh bantuan gue apa? Pak Xiang, ini satpam sialan ini. Dia gak cuma mukul tamu terhormat kita. Dia juga gak menurut perintah. Benar-benar ngelanggar aturan perusahaan kita. Sama sekali nggak ada rasa hormat. Gue pecat dia. Di sini masih belagu aja. Lo kudu kasih dia pelajaran. Kamu pecat dia. Iya. Kak Ipar, berhubung kamu udah dipecat, mendingan kamu pergi sekarang. Kalau enggak, nanti pas satpam datang. Brep ya urusannya. Baiklah, kalau begitu, gue pergi dulu. Tunggu dulu. Xiao Xui, masa kamu biarin dia pergi gitu aja? Terus gue harus gimana? Dia boleh pergi. Tapi sebelum itu, dia harus berlutut dan minta maaf atas perbuatannya. Minta maaf? Iya, hari ini dia harus berlutut dan minta maaf. Kalau enggak, urusan ini belum selesai. Gue anggap ini selesai, ya udah, jangan nantangin gue. Kak Ipar, udah deh. Kakak, kalian berdua, jangan ribut-ribut dong. Ini kan jamuan yang diselenggarakan oleh grup Longtan. Kalau sampai ribut, kan nggak enak dilihat.
Malu-maluin gue juga. Pak Xiang benar. Pak Du, gimana menurut Bapak? Tidak bisa. Hari ini, dia harus berlutut dan minta maaf. Justru karena banyak orang di sini. Dia harus berlutut dan minta maaf. Dia berani main kasar di depan umum. Dia harus nanggung akibatnya. Nanggung akibatnya. Lo mau gue berlutut dan minta maaf sama lo? Mimpi. Lo masih berani songong sama gue. Kayaknya lo belum tahu akibatnya apa. Jiang Fan, jangan lupa nyokap lo yang lagi sekarat. Yang lagi nunggu transfusi darah dari gue. Kalau lo mau dia cepat mati, gue ladenin deh. Betul. Nyokap lo butuh golongan darah paling langka, darah panda. Kalau nggak ditransfusi, bentar lagi lo bisa pakai baju duka, kamu. Darah panda. Kebetulan sekali, aku juga punya darah panda. Apa? Kamu beneran golongan darah RH negatif? Betul, aku golongan darah panda. Aku tahu pas cek kesehatan, sebelum masuk grup long term, ketahuan waktu pemeriksaan kesehatan. Tapi, laporan tesnya belum aku serahkan. Jadi, belum ada yang tahu. Kalau gitu, kamu mau donorin darah buat ibuku? Nggak mungkin. Aku mau. Donor darah itu bagus buat kesehatan, kok. Asal nggak berlebihan, nggak masalah. Baguslah. Xiao Sui, kamu nggak boleh setuju. Donor darah itu harus jeda 6 bulan. Ibunya butuh transfusi setiap bulan. Artinya, donor setiap bulan. Nggak ada yang tahan. Nggak apa-apa. Nggak bakal merusak kesehatan, kok. Aku udah hubungi organisasi penyedia darah besar di seluruh dunia. Mereka janji, 2 bulan lagi bakal ngasih sejumlah darah RH negatif ke aku. Kalau gitu, aku makin nggak masalah dong. Nggak, aku nggak setuju. Xiao Sui masih muda dan polos. Sebagai kakaknya, aku harus jagain dia. Kami nggak bakal donorin setetes pun. Kalian mau ngeremehin gue. Kamu bahkan nggak peduli sama mertuamu, walau cuma sebatas nama. Malah mihak orang luar. Enggak tahu malu. Kamu pukul aku. Aku wakil dari teknologi Rongtian. Kamu pukul aku, sama aja nampol muka teknologi Rongtian. Kamu tahu akibatnya apa? Mana orang-orang dari grup Longtan pada mati, ya. Orang yang bertanggung jawab, keluarlah. Tak perlu teriak-teriak. Saya yang bertanggung jawab di sini. Lalu, kenapa kau tidak mengurusnya? Zhang Zuier, jangan kurang ajar. Betul. Biaya pendidikanmu sampai lulus pasca sarjana. Selama ini dibayari olehku, kakakmu. Tanpa kami. Bisakah kau lulus? Bisakah kau masuk grup Longtan? Bisakah kau ada di posisimu sekarang? Zhang Zuier. Jangan lupa siapa yang gali sumur ketika kau minum airnya. Jangan kacang lupa kulitnya. Aku memang harus berterima kasih untuk itu. Tapi aku menilai perbuatan, bukan orang. Sekarang, kelakuanmu yang keterlaluan ini mengganggu pesta perusahaan kami. Bagus, bagus sekali. Zhang Zuier, dasar manusia tak tahu diuntung. Semua sia-sia. Semua tawaran dermawan yang kuberikan padamu. Baiklah, kalau begitu. Kau kembalikan semuanya. Semua makan, minum, tempat tinggal, pakaian, semuanya, sekaligus. Apa kau tega? Kau kejam, jadi aku akan lebih kejam. Oke, akan kuberikan. Dalam 10 juta. Sebutkan saja nominalnya, tapi mulai sekarang. Kita impas. Mulai sekarang, kita lunas. Kau baru lulus, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Apa kau tidak dengar jelas? Aku sekarang yang pegang kendali penuh, bisnis real estate dan konstruksi grup, termasuk konstruksi Dashen. Wewenangku mengizinkanku untuk menandatangani alokasi dana hingga 10 juta. Kau punya kuasa sebesar itu, betul. Jadi kusarankan kau berhenti bikin masalah. Grup kami mengadakan pesta ini bukan hanya untuk mengumumkan akuisisi penuh atas konstruksi Dashen, tapi juga untuk memperkenalkan usaha bisnis besar yang melibatkan proyek konstruksi di 99 kota di seluruh negeri. Jadi, apa kau masih mau dapat bocoran info? Jangan kira memberitahuku ini akan mengubah pikiranku. Jangan lupa, aku mewakili teknologi Rongtian. Benar, teknologi Rongtian jelas tak kekurangan jalur dan sumber informasi. Baiklah, kalau begitu, aku tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Satpam, usir mereka. Tak perlu. Kami akan pergi sendiri. Dasar bocah tengil. Jangan sampai kulihat kau di pintu masuk pesta. Atau, kupatahkan kakimu. Aku tak boleh melewatkan ini. Aku tak boleh melewatkan kehebohan ini. Ayo pergi. Tunggu saja. Aku mungkin tak akan pulang malam ini. Dasar idiot. Kau tak bisa baca situasi, ya? Kau sudah dipecat dari grup Longtan.
Begitu pestanya mulai, kita lihat saja apakah mereka akan mengusirmu. Kau pikir sembunyi di sini bisa menyelamatkanmu? Mimpi terus. Bagaimana kalau aku belum dipecat? Kau sudah dipecat. Aku direktur administrasi. Atasan langsungmu. Kata-kataku padamu adalah titah. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Beraninya kau. Sejak kapan kata-kata direktur administrasi dianggap titah di grup Longten? Tuan Qin, aku sedang bicara tentang Satpam Bau ini. Satpam Bau. Dia manajer keamanan yang baru diangkat di grup kita. Setingkat denganmu. Siapa yang memberimu wewenang untuk memecat orang yang setingkat denganmu? Manajer keamanan. Mustahil. Bagaimana mungkin dia manajer keamanan? Persyaratan pendidikan minimum grup Longten adalah gelar pasca sarjana. Dia cuma lulusan SMP. Kok bisa dia jadi manajer keamanan? Pak Qin, jangan bohong buat lindungi anak buahmu. Saya bisa periksa. Saya bisa buktikan ini. Pak Du, grup Longten nggak takut diselidiki. Ada urusan lain. Kalau nggak ada, Bapak mau lanjut di pesta atau pergi? Lagian ngalangin pintu masuk, nggak pantas banget. Kami pergi. Centi, direktur administrasi, hadir. Kapan grup kita mulai bantu orang luar? Sih, tradisi nindas kawan sendiri. Kamu sangat mengecewakanku hari ini. Bukan Pak Qin. Saya nggak tahu apa-apa, buta sama sekali. Tanya Pak Jiang. Saya nggak tahu dia manajer keamanan. Nggak tahu, jadi nggak salah, gitu. Kalaupun dia bukan manajer keamanan, cuma satpam biasa. Kamu nggak boleh biarin orang luar ngebully dia. Udah, nggak usah banyak bacot. Saya harap besok surat pengunduran dirimu sudah sampai. Jangan, Pak Qin. Tolong, Pak Jiang. Tolonglah berbesar hati. Tolong jamin saya. Tunggu. Gue beli 4 juta. 4 juta. Yang itu 3.800.000. De tua. Marah boleh. Tapi jangan mubazir. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk uang itu. Aku cuma gondok. Si brengsek Jiang Fan itu. Kita bisa lenyapin dia kapan aja. Kenapa dia selalu lolos? Anjing itu cuma lagi hoki aja. Gue nggak percaya keberuntungannya bakal abadi. Kalau gue dapat kesempatan lagi. De tua. Prioritas kita sekarang mengamankan proyek grup Longten. Begitu kita dapat duit, si gembel itu bisa kita apain aja. Kau benar. Cari duit yang utama. Betul. Soal grup Longten, beritanya udah bocor, udah kesebar. Mereka mengincar merek standar nasional. Ambisi mereka gede banget. Phase pertama direncanakan diluncurkan di lebih dari 80 kota. 80 kota lebih barengan. Dan itu baru phase 1. Ambisius banget, ya? Iya. Apa skala phase pertama dan keseluruhan proyek mereka? Segede apakunnya. Phase pertama 30 juta. Totalnya sekitar 3 triliun. 3 triliun. Daging gede banget. Tuh, kita harus cari cara. Buat lahat semua. Saya sudah ajukan kualifikasi kita untuk ditinjau. Tapi kita, semua perusahaan yang memenuhi syarat dan mampu di seluruh negeri, punya ide yang sama. Naga besar pun nggak bisa nindas ular kampung. Proyek yang gue incer, nggak bakal gue biarin disentuh orang lain. Kalau gitu, gue bakal ngomong sama orang-orang itu. Mereka bilang bakal bantu kita di setiap langkah. Asal mereka bisa ngeblokir perusahaan lain. Kompetisi finalnya cuma antara kita dan konstruksi Dasheng. Konstruksi Dasheng. Bukankah Shang Sui Er yang mimpin di sana? Mungkin kau bisa atur sesuatu. Maksudmu? Oh, aku udah nggak ada hubungan apa-apa sama dia sekarang. Aku udah di titik di mana nggak ada yang mau sama aku. Masa si adikku bakal ninggalin aku, ngabaikan aku, gitu? Pintar. Jangan sedih, Mama di sini. Ma, Kak, ada apa? Kakakmu putus sama si brengsek Yanli itu. Dia nggak cuma nggak ngasih sepeser pun, malah ngambil semua tabungan kakakmu selama ini. Habis. Ibu, kamu bilang itu Du Guangchong. Kalau bukan dia, siapa lagi?
Dan kakakmu lagi hamil anaknya. Ya ampun, Kak. Sudah ku bilang sejak dulu, Du Guangkong tak bisa diandalkan. Kau bersikeras bersamanya. Lihat sekarang. Berantakan, dan kau menderita. Xiao Sui, apa katamu? Adikmu begini, kau tidak menghiburnya. Kau malah menyindirnya. Beginikah caramu jadi kakak? Baiklah, baiklah. Aku tak akan bicara lagi. Aku akan melakukannya. Oke. Kak, karena kita sudah memutuskan untuk berpisah, mari lakukan sesuatu yang praktis. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Singkirkan bayinya. Mulai sekarang, kau dan si Du itu. Selesai. Kau. Gila, ya? The film was translated Kalau tak bisa and bicara narrated baik-baik, by diam M saja. Media. Apa aku salah? Salah besar. Lihat adikmu sekarang. Kau tidak menghiburnya. Kau malah menyindirnya. Xiao Sui, bantu kami pikirkan solusinya. Solusi apa yang bisa kupikirkan? Aku tak mau tinggal di rumah lagi. Setelah beberapa saat, ketika perutku membesar, aku akan terlalu malu untuk bertemu siapapun. Xiao Sui, aku ingin bekerja di perusahaanmu. Aku ingin memulai kembali. Bekerja di tempatku. Maksudmu Dasheng? Konstruksi Dasheng? Ya. Itu tidak bisa. Kak, kau putus sekolah setelah SNP. Dan kau belum pernah bekerja. Apa yang bisa kau lakukan di sana? Zhang Sui, dasar gadis tak berperasaan. Adikmu putus sekolah demi kau. Uang kuliahmu, biaya hidup, semuanya dari adikmu. Sekarang kau sukses, kau sudah besar kepala. Kau meremehkan adikmu. Xiao Sui, begini ya. Jika kau tidak membantu hari ini, jangan anggap aku ibumu. Aku tidak mau posisi tinggi. Bahkan manajemen gudang. Pekerjaan kasar, kurir, apa saja. Kau tak mungkin mempersulit ini, kan? Baiklah, akan kuatur. Tuan muda, Zhang Ximing telah masuk konstruksi Dasheng. Perlukah aku membuat beberapa pengaturan? Perlukah kita mengatur sesuatu? Mengingat kepribadiannya, dia pasti tidak akan berencana pelan-pelan. Aku yakin, dalam seminggu, dia akan menemukan cara untuk mengendalikan konstruksi Dasheng. Seminggu itu tidak mungkin, kan? Tidak ada yang tidak mungkin. Coba pikirkan. Konstruksi Dasheng sudah di bawah instruksimu, sepenuhnya di bawah kendali Zhang Sui. Dalam situasi ini, bagaimana Zhang Ximeng bisa menahan diri? Ditambah lagi, dia punya sekti 5 racun. Sekti 5 racun mendukungnya. Itu tidak akan lambat. Perlukah kita mengambil tindakan pencegahan khusus? Tindakan pencegahan untuk apa? Saat mereka menyusup ke konstruksi Dasheng, mereka sudah menancapkan tentakel mereka di grup Longteng. Jika kita tidak melakukan sesuatu, perusahaan akan dipenuhi orang-orang mereka. Bukankah itu lebih baik? Hanya ketika mereka berpikir mereka telah menang, mereka akan lengah. Saat itu akan menjadi waktu terbaik untuk mengungkap klan 5 racun. Waktu terbaik. Paham? Xiao Sui, kau harus menjaga orang-orangmu. Ada apa? Ada apa? Kau tanya. Pengawas kecilmu. Mereka pikir mereka semua hebat? Ya, aku meminta mereka melakukan sesuatu. Dan mereka semua mengabaikanku. Mereka benar-benar mengacuhkanku. Mereka pengawas. Dan kau apa? Manajer gudang. Apa hakmu menuduh orang lain? Tapi aku kakakmu. Hari pertama aku datang ke perusahaan ini, aku memberitahu semua orang. Semua orang tahu identitasku. Mereka bahkan berani melawan kakak CL. Apa gunanya mempertahankan mereka? Menurutku, pecat saja mereka semua. Pecat mereka. Dan kamu bisa mengerjakan pekerjaan mereka. Gue kerjain, terus kenapa? Apa sih susahnya? Kalau begitu beritahu aku, apa itu rasio plot? Apa itu sumbu horizontal dan vertikal? Dan apa 3 bahan utama konstruksi? Bagaimana klasifikasi tingkat bangunan? Kamu tahu nggak sih gimana klasifikasi mutu bangunan? Hal-hal semacam ini, sewa saja profesional. Kenapa repotin gue? Zhang Ximeng, kalau kamu nggak tahu cara ngerjain tugasmu, mending pulang aja tiduran. Jangan bikin masalah di sini. Kalau begini terus, gue bisa kehilangan jabatan. Nggak usah lebihan dah. Mau nakut-nakutin gue? Jangan kira gue nggak tahu. Konstruksi Dasheng. Semua tergantung padamu. Cuma pecat beberapa orang doang. Gampang banget. Kita saudara. Tapi di matamu, gue bahkan nggak lebih baik dari orang asing. Tega banget sih kamu. Tega apanya? Kena banget ya. Ngamuk-ngamuk, mau singkirin gue. Zhang Zuer, gue kasih tahu ya. Nggak bakalan bisa.
Iya, gue kasih tahu ya. Gue nggak cuma punya pintu, gue juga punya jendela. Bagian SDM, segera selesaikan gaji Shang Simeng. Suruh dia pergi. Kamu nggak berani. Apa sih yang gue nggak berani? Di sini, gue yang berkuasa. Suryer, kaldu ibu paling menyehatkan. Seharian kamu kerja keras. Minum selagi hangat. Mandi dan istirahatlah yang cukup. Bu, ibu mau ngebelain Shang Simeng. Bela apa? Ibu buatin sup buat anak ibu sendiri. Wajar The dong. film was translated and Jangan. narrated by Ibu makin begini, aku makin gak berani minum. Ya udah, biar ibu kasih tahu. Bela Shang Simeng. Gak mungkin. Suer, muka ibumu ini gak ada harganya buat kamu. Yang lain bisa dinego, tapi ini gak bisa dinego. Gue kan presiden perusahaan ini. Kalau gue ingkar janji begini, gimana gue bisa mimpin bawahan gue ke depannya? Bu, udah aku bilang dari dulu. Dia nggak tahu diuntung. Ibu nggak percaya. Kita besarin ular berbisa. Nggak ada gunanya sama sekali. Xiao Xui, ibu tanya sekali lagi. Soal Simeng, bisa kamu urus atau nggak? No. Oke, Shang Sui Er. Tunggu aja. Coba tebak. Ada masalah di konstruksi Dashem, kan? Dan kamu datang ke aku untuk mengeluh. Kamu benar. Anjing itu, Shang Sui Er, nggak sopan banget sama gue. Dia bahkan mau mecat gue hari ini. Kok bisa ya saudara sendiri tega begini? Udah gue bilang kan? Shang Sui Er itu keras kepala. Terus sekarang gimana? Mau gimana lagi? Kita lakuin apa yang udah gue bilang sebelumnya. Kalau kamu dari dulu nurut, konstruksi Dashen udah ada di tanganmu. Semua ini nggak akan terjadi. Tapi dia saudara gue. Emang kenapa kalau dia saudaramu? Bukannya kamu mau bunuh dia? Apa sih yang bikin kamu ragu? Ya udah, kasih aja barangnya. Harusnya dari tadi. Benda ini, begitu masuk ke tubuhnya, dia akan berada di bawah kendalimu. Setelah semuanya selesai, kamu ambil lagi dari dia. Gampang kok. Simeng, kamu yakin mau gini? Ya, karena dia nggak mau kasih gue muka. Gue punya cara sendiri buat dapetin apa yang gue mau. Du Guangcong bukan orang baik. Awas aja, kalau kerja sama dia, bisa-bisa lu gigit jari. Kayak ngambil air pakai keranjang anyaman. Maksud ibu apa? Orang luar tetaplah orang luar. Boleh percaya. Tapi jangan 100%. Harus siapin jalan keluar sendiri. Anda mengatakan Bu Guangcong akan. Ingat waktu dia hampir bikin kamu bangkrut. Kalau dia nggak keburu balik modal, kamu sekarang ada di mana? Ibu benar. Begitu gue kuasai Xiao Xui, Dashen Construction bakal jadi milik gue. Gue nggak bisa kasih dia semuanya. Kamu perlu punya pikiran jernih.
Bagian SDM, segera kirim undangan ke Nona Xiang Ximeng untuk bergabung dengan perusahaan sebagai wakil presiden. Dia akan bertanggung jawab penuh atas bisnis perusahaan. Halo, Presiden Xiang. Bagaimana kabar perusahaan-perusahaan di luar kota? Stop semuanya, jangan sampai satu pun lolos. Beres. Semua perusahaan yang terlibat dalam operasi ini. Hanya kami dan Dacian Construction. Daging empuk ini pasti jadi milik kita. The film was translated Jadi, and Tuan Du, narrated by kalau udah dapat duitnya, jangan lupa sama saya ya. Tentu saja. Gue bakal kasih lo duit, cukup buat seumur hidup. Bagaimana dengan Dacian Construction? Harga penawaran mereka 2.599 miliar. Tuan Du, Anda harus ingat ini. Saat menawar, Anda harus menawar lebih rendah dari itu. Jangan khawatir. Gue bakal nawar 259 miliar. Kita pasti menang. Dengan ini, saya umumkan bahwa pemenang tender adalah Dacian Construction. Mustahil. Kok bisa Dacian Construction yang menang? Harusnya kita. Saya laporkan kalian kolusi. Tuan Du, makan boleh asal jangan ngomong sembarangan. Jangan asal jeplak. Maksud lo apa? Asal jeplak. Kalau nggak ada yang disembunyiin, buka aja penawarannya. Biar ketahuan siapa pemenang sebenarnya. Tuan Du, jangan bikin keributan. Dacian Construction memang menang tender. Nggak mungkin. Beneran, gue kasih tahu ya. Penawaran Dacian Construction sebesar 256 miliar. 3 miliar lebih rendah dari lo. Apa? 256 miliar harusnya 2.599 miliar, kan? Awalnya Dacian Construction memang menyiapkan penawaran segitu. Tapi setelah diajukan, Longteng Group memutuskan untuk mengubah penawaran di menit terakhir. Kenapa gue nggak dikabarin? Kenapa nggak ngasih tahu gue dulu? Gue nggak sempat ngasih tahu lo. Bajingan, lo nggak tahu apa-apa. Gunanya lo apa sih? Du Guangchong, berani-beraninya lo bikin onar di Longteng Group. Lo buta ya? Jiang Fan, lo lagi. Tuan Jiang. Emang kenapa kalau gue? Du Guangchong, denger ya, jaga kelakuan lo. Kalau enggak, jangan salahin gue. Kalau gue kasar, gue hajar lo sampai mak lo nggak kenal. Pergi lo dari lo yang pergi. Urusan apa lo kalau gue mukul perempuan gue sendiri? Perempuan lo? Gue kasih tahu ya, jangan lupa. Dia belum tanda tangan surat cerai sama gue. Dan dia masih wakil presiden Dacian Construction. Gimana pun juga, dia nggak ada hubungannya sama lo. Betul, aku nggak ada hubungannya sama Du Guangchong. Omong kosong. Anak yang lo kandung? Anak gue, kan? Perempuan yang nggak ada hubungannya sama lo, ngandung anak lo? Xiang Ximeng, apa dia maksa kamu tidur sama dia? Iya, dia maksa aku. Tuh, kan, Du Guangchong, memerkosa perempuan. Tahukah kau hukuman apa yang akan kau hadapi di pengadilan? Hukuman macam apa yang akan kau terima jika ini sampai ke meja hijau? 8-10 tahun penjara. Aku bisa bersaksi. Aku paham. Kalian berdua berkomplot, kan? Xiang Ximeng, bajingan kau. Kau mempermainkanku sejak awal. Ingin menghancurkanku, kan? Memang kenapa? Kalau iya, aku tak takut mengatakannya padamu. Aku tahu harga penawaranmu. Itu sebabnya aku mengubah tawaran konstruksi Dacian. Lalu aku menyambar proyek itu, gampang sekali. Tak menduganya, kan? Aku, Du Guangchong. Kau takkan percaya sampai kau melihatnya sendiri, kan? Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Kami bisa memenjarakanmu kapan saja. Teruslah bertingkah. Kau akan membusuk di penjara. Xiang Ximeng, apa kau harus sekejam ini? Kejam? Tergantung suasana hatiku, sayang. Du Guangchong, kau selalu saja congkak, kan? Merasa jagoan, ya? Aku belum pernah merasakan nikmatnya. Seorang jagoan meminta maaf padaku sambil berlutut. Kenapa kau tak tunjukkan padaku caranya?
Omong kosong. Aku berlutut padamu. Kau berdelusi, gagak di antara burung phoenix, mimpi di siang bolong. Begitukah? Kau? Baiklah. Aku akan berlutut, asalkan bocah di perutmu. Tahan lihatnya. Du Guangkong, lihat dirimu sekarang. Selama bertahun-tahun aku bersamamu, semuanya tampak glamor di permukaan. Tapi kenyataannya, aku hanyalah mainan yang bisa kau panggil dan buang sesukamu. Mainan sekali pakai. Kau bohong. Aku sudah memeliharamu bertahun-tahun. Permata, perhiasan, barang-barang mewah, kuberikan semuanya padamu. Mendapatkanku The film adalah was keberuntungan nenek translated moyangmu. and narrated by M Media. Jangan kira, pemberian kecil itu bisa membeliku. Du Guangkong, kuberitahu kau. Mulai sekarang, aku di luar jangkauanmu. Baiklah. Kali ini, aku yang akan jatuh. Selama bertahun-tahun aku memeliharamu. Sama saja aku memberi makan anjing. Memberi makan anjing. Bagus. Jadilah anjingku hari ini. Seseorang, ambilkan aku tali anjing. Pasangkan pada Du Guangkong. Aku akan hentikan kalian berdua. Ini bukan urusanmu. Pergi, mengirimnya masuk sekarang. Terlalu mudah baginya. Dia masih berguna bagiku. Keluar. Jiang Fan, apa maksudmu? Kukira, kau pantas untuk diinvestasikan. Kupikir, jika kau bekerja keras untukku, kau akan ikut menikmati saat aku berpesta. Aku akan memberimu sisa makanan. Tapi kau tak punya pandangan jauh ke depan. Sungguh sia-sia. Bimbinganku. Bimbingan. Du Guangkong benar. Kau hanya bermimpi di luar batas kemampuanmu. Hidup seharian di duniamu yang penuh delusi, semut tak berarti. Manajer umum. Kupikir kau harus berkaca. Lihat seperti apa rupamu. Apa maksudmu? Maksudnya, kau sedang bermimpi. No, Tuan Qin, apa maksudmu? Shang Ximing, jangan kira aku tak tahu semua hal baik yang telah kau lakukan. Tuan Qin, jangan percaya rumor tak masuk akal itu. Aku tak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan apapun. Lalu kau menyingkirkan Zhang Zuer dan mengganti personal inti dengan orang-orangmu sendiri. Kau juga berkolusi dengan Du Guangkong itu, membocorkan rahasia dagang perusahaan. Salah satu dari hal ini sudah cukup bagiku untuk menuntutmu. Menuntut tidak, Tuan Qin. Tuan Qin, Anda tak bisa begini. Akulah yang mengamankan proyek itu untuk grup Dasyang. Betul. Jadi perusahaan memutuskan untuk tidak menuntut apapun untuk saat ini. Tapi mereka akan mengumumkan pemecatanmu besok. Kalian tak bisa begini. Kalian tak bisa melakukan ini padaku. Aku telah berkontribusi untuk grup ini. Aku menuntut perlakuan yang layak kudapatkan. Maaf, kami tak bisa memberikan itu. Kau menuai apa yang kau tabur? Bukan begitu. Tuan muda, bukankah penampilanku barusan lumayan bagus? Ada hadiahnya. Kau mau hadiah? Baiklah. Bukankah kau ingin sekali belajar akting? Setelah semuanya beres, aku akan meminta Mohan mengirimmu belajar selama beberapa tahun. Hebat. Aku tahu kau yang terbaik, Tuan muda. Baiklah, tentang Du Guangkong ini, meskipun dia kehilangan proyek sekarang, dia belum sepenuhnya jatuh. Ingatkan Mohan untuk terus menekannya. Paksa tikus-tikus yang bersembunyi di lubang mereka untuk keluar. Mengerti? Aku akan menemui Kak Mohan sekarang. Pergilah. Tuan muda, Mohan, aku harus segera memberitahu Ziming. Ziming, sesuatu yang besar telah terjadi. Aku telah menemukan rahasia besar. Jiang Fan mungkin pemilik rahasia grup Longteng. Itu mustahil. Tidak ada yang mustahil. Biar ku bilang, aku baru saja melihat wakil presiden grup Longteng. Siapa namanya? Qin Wanchun. Dia memanggil Jiang Fan Tuan muda. Dan Jiang Fan juga menyuruhnya untuk terus menekan Du Guangkong. Ku bilang, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tak melewatkan apapun. Jika dia yang bertanggung jawab atas grup Longteng, bagaimana? Ini bisa terjadi. Jika itu benar identitas aslinya.
maka semuanya masuk akal. Mengapa Qin Wanchon selalu melindunginya? Mengapa dia selalu bisa membalikkan keadaan di saat-saat kritis? Aku sungguh bodoh. Aku meninggalkan kehidupan nyaman sebagai istri CL untuk menjadi mainan pengusaha kecil. Simen, jangan khawatir dulu. Situasi ini masih bisa diselamatkan. Diselamatkan bagaimana bisa diselamatkan setelah semua ini? Biar ku analisis situasinya untukmu. Pertama-tama, kau dan Jiang Fan masih menikah. Semua orang tahu kalian telah mengadakan upacara pernikahan. Kalian belum resmi bercerai. Kita perlu bersikap rendah hati dan dengan tulus meminta maaf kepada mereka. Lagi pula, dalam pernikahan, selalu ada ruang untuk rekonsiliasi. Nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana cermin yang pecah bisa utuh kembali? Biar ku lanjutkan analisisku. Katakan, aku baru saja menyampaikan poin pertama. Sekarang untuk yang kedua, akan menjadi peringatan kematian Jiang Guotai. Sekaya apapun Jiang Fan, dia harus kembali untuk upacara peringatan. Kita juga akan pergi. Kita akan datang dengan megah. Dan kemudian, kita akan menghabiskan sedikit uang untuk memenangkan hati orang-orang di sekitarnya. Dan meminta mereka berbicara atas nama kita. Itu tak akan berhasil, tak ada gunanya. Jika semuanya gagal, aku masih punya satu kartu terakhir untuk dimainkan. Untuk membuat mereka menyerah. Kartu apa? Ini tentang rahasia Jiang Guotai. Bu, aku pulang. Apa yang kau beli dengan semua tas ini? Buang-buang uang. Bu, kita tak kekurangan uang sekarang. Kenapa kata-katamu terdengar sangat tidak enak? Apa maksudmu? Tak kekurangan uang. Semua ini berkat pamanmu. Siapa yang meninggalkanmu warisan? Kalau bukan karena itu, bagaimana mungkin kau bisa menghasilkan sebanyak ini sendiri? Seseorang seharusnya hidup sesuai kemampuannya. Jangan dibutakan oleh kemewahan sesaat. Aku paham, Bu. Bagus. Besok adalah peringatan kematian ayahmu. Pergi mandi. Dan tidurlah yang nyenyak. Kita akan pergi bersama besok. Oke. Oh, sudah lama tak jumpa? Sobat lama, apa kabar? Apa yang kau lakukan di sini? Kita ini keluarga. Keluarga seharusnya sering berkunjung. Besok adalah peringatan kematian Guotai, kan? Jadi aku membawa Zimeng ke sini. Agar mereka bisa memberi penghormatan bersama. Untuk menenangkan arwah Guotai di surga. Kami tidak butuh dia untuk memberi penghormatan kepada keluarga kami. Jiang Fan, usir mereka. Kalian tidak diterima di sini. Silakan pergi. Jiang Fan, kita keluarga. Kau dan Simeng masih suami istri. Seperti kata pepatah, pertengkaran sepasang kekasih cepat berlalu. Apa susahnya sih? Lagi pula, Simeng sudah sadar sekarang. Dia tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Kami datang ke sini karena dia ingin hidup bahagia bersamamu. Benar, aku tahu aku salah. Aku pasti akan hidup dengan benar mulai sekarang. Suamiku, maafkan aku. Jangan berpura-pura denganku. Melihatku saja membuatmu muak. Aku benar-benar tahu aku salah. Jiang Fan, Zimeng, kali ini aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan dia. Kemarin dia pergi dan menggugurkan anak haram itu. Kalian benar-benar tak segan melakukan apapun untuk mencapai tujuan kalian. Apa maksudmu? Tak segan melakukan apapun. Ini namanya membuang masa lalu dan memulai yang baru. Aku tak mau buang-buang napas untukmu. Kalian mau pergi atau tidak? Kalau kalian tidak pergi, jangan salahkan aku kalau aku memukul kalian dengan pikulan ini. Aku akan memukulmu dengan pikulanku. Apa yang kau lakukan? Suamiku, aku sungguh tahu aku salah. Aku bahkan akan berlutut dan meminta maaf padamu. Apa itu belum cukup? Aku tahu, hal-hal yang kulakukan sebelumnya memang keterlaluan dan tidak pantas untuk kau maafkan. Tapi kali ini, aku ingin berubah untuk hidup dengan benar. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Jiang Fan, Zimeng kita sungguh tahu kesalahannya kali ini. Aku mohon padamu, kalau tidak ada cara lain, aku akan berlutut juga bersamamu. Jangan coba-coba menipuku. Jangan kira aku tidak tahu rencana busuk apa yang kalian rencanakan. Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh denganku. Kau seharusnya tahu apa identitasku sekarang, kan? Identitas apa? Bukankah kau hanya Fan, manajer keamanan di grup Longtan? Suamiku, identitas apa lagi yang ada? Teruslah berpura-pura. Kami sungguh tidak berpura-pura. Kalau kalian tidak berpura-pura, kalian tidak akan berlutut semudah itu. Jangan kira orang lain bodoh. Kalianlah yang bodoh karena berpikir seperti itu. Kalian mau pergi atau tidak? Aku tidak mau melihat kalian. Pergi. Baiklah. Jiang Fan, kau memang hebat. Baiklah, tidak perlu berpura-pura lagi, ya. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau, pecundang tak berguna. Ternyata adalah bos di balik grup Longtan. Harus kuakui, aktingmu luar biasa. Kau membodohi semua orang. Kau terlalu memujiku.
Baiklah, Jiang Fan. Jangan kira kau sudah menang. Kubilang padamu, bagian terbaiknya belum tiba. Apa? Apa kau berencana untuk? Bu, jangan bicarakan ini. Ayo pergi. Selamat tinggal. Bu, apakah mereka masih punya kartu as? Kartu truf apa yang mereka miliki? Ini tak lebih dari pemberitahuan. Sekte 5 bisa untuk bergerak. Sempurna sekali. Aku bertanya-tanya, bagaimana cara mengasapi tikus-tikus yang bersembunyi itu dan membawa mereka ke pengadilan? Mohan, ini aku. Sekte 5 bisa, mungkin akan bergerak pada hari peringatan kematian ayahku. Kirim pemberitahuannya, minta semua orang bersiap siaga. Apa? Kau yakin sih tak berguna Jiang Fan? Adalah orang di balik grup Longtan. Sangat yakin. Tak heran, aku tak bisa melenyapkannya. Ternyata bocah ini selama ini hanya pura-pura mati. Sepertinya dia tak boleh dibiarkan tetap hidup. Cepat beritahu Sekte 5 bisa. Jiang Fan bukan hanya pemilik rahasia grup Longteng, tapi juga putra Jiang Guotai. Kekuatan macam apa keluarga Jiang itu? Kurasa aku tak perlu menjelaskannya. Apa kau yakin mereka bintang itu bintang keluarga Jiang? Salam, Yang Mulia. Beri aku jawabannya. Apakah itu? Tidakkah kau akan tahu jika kau pergi sendiri? Ilmu pintu mistik keluarga Jiang ada di dalam peti mati Jiang Guotai. Baiklah, informasinya akurat. Aku jamin kau akan kaya raya dan terhormat seumur hidup. Bu, aku siap. Oh, datang. Bu, ibu sedang apa? Nanti, kau pergi berikan penghormatan pada ayahmu. Aku akan tinggal di rumah. Ibu tidak pergi. Apakah orang-orang Sekte 5 bisa akan datang? Betul. Dendam Jiang Hu ini harus diselesaikan. Bu, jangan khawatir. Aku sudah meminta Jiang Muhan untuk bersiap. Begitu Sekte 5 bisa muncul, aku akan pastikan mereka menyesal. Urusan Jiang Hu bukan untuk kau ikut campur. Kau harus mengerti, orang-orang ini jauh dari kata biasa. Dengarkan aku. Pergilah berikan penghormatan pada ayahmu. Serahkan sisanya padaku. Tidak mungkin. No. Aku harus tinggal dan menghadapi mereka bersamamu. Memberontak lagi? Ya, kau harus pergi. Serahkan sisanya. Aku yang akan urus. Terlambat. Klan Jiang. Hari ini, setiap orang dari kalian akan dimusnahkan. Si bisa tua, lepaskan putraku. Dia bukan bagian dari Jiang Hu. Kau tak bisa melanggar aturan dengan menyakiti orang biasa. 12 sekte seni esoterik pasti akan bangkit melawanmu. Kinuksia, pedang Jiang Hu. Aku tak pernah menyangka kau begitu naif. Apa maksudmu? Membunuhmu dan putramu. Bagaimana 12 sekte akan tahu? Aku menyakiti orang biasa. Yakin kau bisa mengalahkanku? Tentu saja tidak. Itu sebabnya aku akan menukar nyawanya dengan nyawamu. Beraninya kau? Jika kau ingin dia hidup, potong lengan kananmu. Baiklah, aku akan melakukannya. Jiang Guotai, kau masih hidup, mati. Legenda mengatakan, ilmu pintu mistik keluarga Jiang ada seni rahasia. Tepat sebelum kematian, seseorang dapat menyegel setetes terakhir esensi vital mereka, lalu berbaring di peti mati, tertidur. Jika generasi mendatang menghadapi krisis yang mengancam kehancuran klan, mereka dapat membangunkan leluhur yang sedang tidur, memungkinkan mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk memusnahkan musuh yang menyerang. Benar, kan? Karena kau tahu kenapa tidak menyerah dan mati saja. Karena aku tahu. Bagaimana mungkin aku datang tanpa persiapan? Lihat ini. Aku tahu itu. Gelang kami hilang.
Ini ada hubungannya dengan kalian semua. Kalian ingin menghancurkan gelang-gelang itu, memutuskan akar dari klan Jiang kami. Tapi kalian tidak tahu bahwa bahkan tanpa gelang, kami masih bisa memanggil para dewa. Apa ada yang salah dengan itu? Langit dan bumi tak terbatas. Semua metode kembali ke sumbernya. 9 guntur surgawi. Bu, ayah masih hidup. Kemana dia pergi dengan Master Rakun tua itu? Haruskah kita mencarinya? Jauh urusan dunia persilatan.